Nobody menjadi film mengejutkan di April 2021. Sederet film yang rilis di tahun tersebut, Nobody membuat kejutan bagi pecinta film action thriller. Cerita dan adegan di film tersebut terasa lebih realistis. Film ini ditulis oleh Derek Kolstad, yang mana merupakan penulis naskah franchise John Wick. Serta film ini disutradarai oleh Iliane Schuller. Halo para pecinta film, kembali lagi saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Nobody. Film ini mengisahkan seorang kepala keluarga yang memiliki kehidupan yang dimana kegiatan sehari-harinya begitu sangat membosankan. Katanya, setiap adegan dari awal sampai akhir film benar-benar sangat memanjakan mata, khususnya bagi para penikmat film bergenre action thriller. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita terjun ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria tua yang mana ia berada pada sebuah ruangan interogasi. Pria tua tersebut terlihat babak belur dan tangan diborgol. Di sini kita sudah bisa mengetahui kalau pria tua tersebut sepertinya habis melakukan kejahatan. Pada saat di ruang interogasi, sempat-sempatnya si pria tua ini memberikan makanan pada kucing, yang dimana kucing itu ia selipkan di dalam jaketnya. Seakan-akan ia tidak menganggap ada dua agen polisi di sana. Agen tersebut kemudian memberikan pertanyaan kepada pria tua tersebut. "Siapakah engkau?" Dengan santai, pria tersebut bersikap santai dan menjawab bahwa dirinya adalah... Di adegan ini, kita belum dikasih tahu siapa pria tua itu sebenarnya. Kemudian, scene film berpindah, memperlihatkan keseharian pria tua tersebut dengan keluarganya. Si pria dengan dua orang anak ini bernama Hutch Mansell, yang diperankan oleh Bob Odenkirk. Kehidupannya sama halnya dengan orang-orang pada umumnya, dengan aktivitas harian yang bisa dibilang sangat membosankan. Kenapa tidak, di rutinitasnya yang itu-itu saja, seperti bangun tidur, olahraga, sarapan, berangkat kerja, dan pulang kerja. Habis itu, tidur lagi, seperti itu setiap harinya. Hingga membuat hubungannya dengan sang istri bernama Becca Mansell yang diperankan oleh Connie Nielsen terpisah secara emosional. Boleh dibilang, Hutch bukan sosok suami yang diidamkan atau panutan bagi anak laki-lakinya. Ada yang merasa seperti Hutch? Sepertinya Anda satu server dengan Hutch. Scene berpindah pada malam hari, di mana Hutch terbangun dari tidurnya. Ia merasa terdengar ada suara yang aneh di rumahnya. Kemudian ia pun mencoba memeriksa sumber suara tersebut. Ia pun berjalan menuju ke bawah. Suara pun semakin jelas terdengar, dan ternyata itu adalah maling yang masuk ke dalam rumahnya. Tanpa pikir panjang, Hutch pun mengambil tongkat golf dan kemudian Hutch pun mencoba untuk menelpon polisi. Namun sialnya, tindakannya itu diketahui oleh si maling. Dan si maling tersebut mengancam Hutch dengan menodongkan senjata, serta dia juga minta uang yang Hutch punya. Dengan santai, Hutch mengatakan bahwa dirinya hanya memiliki uang receh yang ada di atas meja makan, karena uang tabungannya tersimpan di ATM. Karena yang mereka dapat hanya uang receh, si maling pun mengambil jam tangan yang dipakai oleh Hutch. Di sana Hutch sempat melirik tato yang ada di lengan si maling tersebut. Tak lama kemudian, anak laki-laki Hutch yang bernama Black Mansell melompat dari tangga dan memegang salah satu maling di sana, dan satunya lagi menodongkan senjata kepada anaknya. Kesempatan tersebut diambil oleh Hutch untuk memukul maling itu dari belakang. Namun anehnya, Hutch malah mengurungkan niatnya untuk memukul maling tersebut dan menyuruh anaknya untuk melepaskan maling itu, serta membiarkan maling tersebut pergi dari sana. Di sana terlihat anak laki-lakinya yang merasa kesal kepada ayahnya karena membiarkan maling tersebut pergi. Tak lama kemudian, polisi pun datang untuk memeriksa tempat kejadian. Istri dan anaknya pun menceritakan semua kejadian itu kepada polisi. Polisi pun bertanya kepada Hutch, namun ia tidak merasa bersalah atas apa yang ia lakukan.
Setelah itu, Haj kembali tidur. Di sana ia seperti memikirkan sesuatu hal. Kemudian scene film pun berlanjut ke rutinitas Haj biasanya. Pada saat Haj akan berangkat bekerja, salah satu tetangganya menyombongkan mobil klasik tercepatnya kepada Haj. Dan ia juga meledek Haj atas kejadian pada malam itu. Ia juga berkata, jika ia berada di posisi Haj, ia akan menghajar maling itu. Anak Haj yang mendengar perkataan pria itu pun merasa malu memiliki ayah seperti Haj. Scene beralih ke kantor tempat kerja Haj. Ia bertemu dengan adik iparnya yang bernama Charlie, yang juga bekerja di sana. Adik iparnya tersebut juga sudah mengetahui kejadian semalam dari putranya Haj. Adik iparnya yang menganggap Haj seperti orang pengecut, ia pun memberikan sebuah senjata untuk berjaga-jaga. Awalnya Haj menolak dan akhirnya menerima senjata tersebut. Di sana Haj juga bertemu mertuanya. Mertuanya tersebut juga sudah mengetahui kejadian semalam dari istrinya Haj. Dan di sana ia juga berkata bahwa ia akan membeli perusahaan mertuanya itu. Dan sepertinya mertuanya mendukung atas tindakan Haj. Scene film berpindah di mana Haj berada di ruang kerjanya. Ia sedang berbincang dengan saudaranya bernama Harry Mansell melalui sebuah radio yang ia sembunyikan. Saudaranya tersebut juga sudah mengetahui kejadian semalam dan Haj pun kemudian menceritakan detail kejadian tersebut. Serta ia juga mengetahui jenis senjata yang dipakai oleh maling tersebut. Dan ia juga menyebut bahwa senjata yang digunakan tidak memiliki peluru. Saudaranya pun mengatakan bahwa dirinya tahu kenapa Haj tidak menyerang maling tersebut. Kemudian saudaranya itu mengatakan untuk Haj tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Sepulang Haj bekerja, Haj pun menjenguk ayahnya yang seorang mantan FBI di sebuah panti jompo. Ia membawakan sebuah makanan untuk ayahnya. Ayahnya melihat kalau Haj sedang mengalami suatu masalah. Di sini kita diberikan clue oleh ayahnya yang berkata, "Kau ingat siapa kita dulu?" Sepulang dari sana, Haj kemudian pulang ke rumahnya. Di sana putrinya mengeluh karena kehilangan gelang kucing miliknya, yang dimana waktu itu ia menaruhnya di tumpukan uang receh yang dicuri oleh maling waktu itu. Mendengar hal itu, Haj tiba-tiba merasa kesal dan keluar dari rumahnya. Haj pun kembali ke tempat ayahnya dan mengambil pistol serta sebuah lencana FBI bekas milik ayahnya. Di sana ayahnya memergoki Haj, lalu kemudian Haj memberikan alasan bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan. Dan ayahnya pun menjawab, "Lakukanlah." Scene berlanjut di mana Haj pergi untuk mencari tahu keberadaan maling pada waktu itu. Dengan menanyakan ke seluruh tempat pembuat tato untuk mencari tahu tato yang ia lihat di lengan si maling waktu itu. Akan tetapi, hampir semua pembuat tato di sana tidak pernah sama sekali melihat bentuk tato tersebut. Hingga akhirnya, sampailah Haj di salah satu tempat pembuat tato. Di sana sang pemilik mengetahui bahwa identitas yang dipakai oleh Haj tersebut sudah tidak aktif. Dan orang-orang di sana bermaksud mengepung Haj. Akan tetapi, sebelum mereka bertindak, salah satu orang di sana melihat gambar tato di tangan Haj dan mengucapkan, "Terima kasih atas jasamu." Thank you for your service. Seketika orang tersebut malah seperti ketakutan dan pergi dari sana dengan mengunci pintu. Orang-orang di sana melihat kejadian itu tidak jadi mengepung Haj. Semakin penasaran bukan? Lanjut. Mereka pun memberitahu keberadaan maling itu. Dari sini kita semakin dibikin penasaran, siapa sih sebenarnya Haj ini? Tapi tenang saja, kalau kalian menonton sampai akhir video, kalian akan mengetahui siapa Haj sebenarnya. Setelah Haj mengetahui alamat maling tersebut, ia pun bergegas mendatangi tempat mereka. Setelah Haj bertemu dengan maling tersebut, segera ia meminta jam tangannya. Dan tak lupa juga ia meminta gelang kucing milik putrinya. Tetapi mereka berdua mengatakan kalau mereka tidak mengetahui barang yang dimaksud oleh Haj. Mendengar jawaban si maling, hati Haj menjadi emosi dan hampir menembak salah satu dari mereka. Beruntungnya, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi di sebuah kamar si maling tersebut. Haj pun langsung melihat bayi tersebut.
Entah apa yang terjadi, seketika Hutch pergi dari sana sambil melampiaskan kekesalannya dengan memukul tembok hingga tangannya terluka. Alur cerita film berlanjut, di mana Hutch berada dalam sebuah bus. Di sana terlihat gerombolan pemuda yang sedang mabuk memasuki paksa bus tersebut. Mereka membuat onar dengan mengganggu seorang wanita dalam bus tersebut. Melihat hal itu, kemudian Hutch menyuruh sopir wanita di sana untuk keluar dan mencoba menghadapi gerombolan pemuda itu dengan tangan kosong. Awalnya Hutch diremehkan oleh gerombolan pemuda tersebut, sampai akhirnya Hutch pun menghajar semua pemuda berandalan itu hingga babak belur. Awalnya Hutch sedikit kaku dalam bertarung, akan tetapi Hutch mampu menghajar mereka semua hingga tak berdaya. Setelah itu, Hutch kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, kemudian Hutch diobati oleh istrinya. Sepertinya istri Hutch sudah mengetahui sisi lain dari suaminya. Scene berpindah. Di sana memperlihatkan seorang bos besar mafia Rusia bernama Julian. Dan ternyata pria itu merupakan kakak kandung dari salah satu pemuda yang dihajar oleh Hutch pada waktu itu di dalam bus. Mengetahui bahwa sang adik masuk rumah sakit, dengan emosi dirinya melampiaskan emosinya itu kepada salah satu teman adiknya. Kemudian menanyakan kepada teman adiknya, siapa yang membuat adiknya seperti ini. Dan salah satu temannya itu memberikan kartu identitas bus metro yang dimiliki oleh Hutch yang terjatuh pada saat berantem saat itu. Lalu kemudian, Julian memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu keberadaan Hutch. Melalui kartu identitas Hutch tersebut dan mencari tahu siapa sebenarnya Hutch itu, anak buah Julian meminta bantuan kepada temannya yang bekerja di CIA untuk mencari data-data milik Hutch. Namun di CIA, data-data Hutch ini sangat begitu dirahasiakan oleh pemerintah, bahkan datanya juga masuk ke dalam kategori data yang sangat begitu dirahasiakan. Dengan data yang diberikan cap kata nobody, atau artinya itu adalah bukan siapa-siapa. Mengetahui hal demikian, anak buah Julian pun langsung ketakutan dan memberikan dokumen yang berhasil didapat tersebut kepada Julian, serta ia juga mengatakan untuk segera berhenti dari pekerjaannya itu. Lagi-lagi kita semakin dibikin penasaran. Julian yang telah mengetahui keberadaan Hutch segera memerintahkan beberapa anak buahnya ke sana untuk menangkap Hutch hidup-hidup. Ketika mereka tiba, Hutch mencurigai beberapa mobil yang datang ke rumahnya. Ia pun dengan segera menyuruh istri dan kedua anaknya bersembunyi. Adegan berlanjut ketika anak buah Julian menyerbu masuk ke dalam rumah Hutch. Kemudian Hutch melawan mereka semua hanya dengan menggunakan sebuah stick baseball dan juga sebuah pisau dapur. Ia berhasil melumpuhkan beberapa dari mereka. Aksi tembak-tembakan dan baku hantam membuat Hutch cukup kewalahan untuk menghadapi mereka semua. Hingga akhirnya Hutch disetrum dan diseret serta diborgol. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Di dalam bagasi, Hutch berhasil melepaskan borgol di tangannya, dan ia juga memiliki rencana untuk kabur dari sana. Di sana, Hutch menemukan alat pemadam kebakaran dan menyemprotkannya ke dalam mobil, dan berhasil membuat mobil menabrak dan oleng dan juga melumpuhkan para anak buah Julian di dalam mobil tersebut. Scene berlanjut, di mana Hutch bergegas pulang ke rumahnya dan melihat anak buah Julian yang berhasil dilumpuhkan tadi, dan rumahnya juga berantakan. Beberapa saat setelah itu, ia mengeluarkan keluarganya dari tempat persembunyiannya, dan Hutch menyuruh mereka untuk pergi ke tempat yang aman. Lalu kemudian memutuskan untuk membakar rumahnya agar para mayat tidak dapat diketahui. Namun sebelum itu, Hutch mengambil semua emas batangan yang ia miliki.
Di adegan ini, Hutch memberikan sebuah bocoran sekali lagi kepada kita tentang identitas dirinya, yang merupakan salah satu anggota elit pemerintahan yang sangat dirahasiakan, serta semua badan intelijen negara tidak berani mengganggunya. Ia bertindak sebagai eksekutor pemusnahan pemerintah, tetapi ia sekarang sudah mengundurkan diri karena ingin berkeluarga dan hidup damai. Lanjut, Hutch pun membakar rumahnya itu dan bergegas pergi dari sana, dengan membawa semua emas yang ia ambil tadi dan pergi menggunakan mobil tetangganya yang sombong pada waktu itu. Di adegan lain, dua anggota suruhan Julian pergi ke panti jompo untuk menghabisi ayah Hutch. Namun ketika dua orang tersebut menodongkan senjata ke arah ayah Hutch, tetapi ayah Hutch sudah lebih dulu menembak dengan senjata yang ia sembunyikan di sela tempat duduknya. Tak butuh waktu lama, ayah Hutch pun bisa mengatasi dua orang suruhan tersebut. Di adegan lain, Hutch mengeluarkan semua emas batangan miliknya untuk membeli pabrik milik mertuanya. Mertuanya pun tanpa pikir panjang menyetujui hal itu. Ketika sudah deal, Hutch menyuruh mereka untuk keluar dari sana. Di adegan lain, Julian mendapatkan berita bahwa anak buahnya pada waktu itu sudah dibereskan oleh Hutch, dan Julian pun menghubungi bawahannya untuk mengirim semua pasukan yang ia miliki untuk menangkap Hutch hidup-hidup. Scene beralih di mana Hutch berada di pabrik miliknya sekarang. Ia merencanakan sesuatu dan membuat perangkap di mana-mana untuk menyambut serangan dari Julian. Lalu kemudian, saudara Hutch yang ia temani berkomunikasi di radio mengatakan bahwa Hutch sudah membuat masalah dengan bos besar mafia, serta kalau terjadi apa-apa, saudaranya tersebut tidak akan mau untuk ikut campur membantu Hutch. Mendengar saudaranya yang banyak bicara, Hutch langsung mematikan radio itu. Adegan film berlanjut, di mana Hutch pergi ke tempat di mana Julian menyimpan semua uang para mafia besar di seluruh dunia. Di sana Hutch dengan mudahnya membereskan semua anak buah Julian. Dan Hutch membakar habis semua tumpukan uang tersebut tanpa tersisa sedikit pun. Pada adegan lain, Julian tidak mengetahui kejadian tersebut karena ia sedang asyik bernyanyi di atas panggung. Sehabis bernyanyi, Julian dikagetkan dengan hadirnya sosok Hutch di depan matanya. Ia melihat dengan santainya Hutch sedang menikmati makanan di sana. Kemudian Julian pun menghampiri Hutch dan bertanya apakah Hutch ke sana untuk menikmati makanan. Dengan santai, Hutch menjawab bahwa dirinya ke sana untuk melihat pertunjukan nyanyi Julian. Lalu kemudian, anak buah Julian memberikan todongan senjata kepada Hutch. Tetapi dengan santai, Hutch menunjukkan bom yang berada di atas meja. Hutch mengatakan bahwa ia ingin mengobrol berdua dengan Julian. Dan Julian pun menyuruh semua anak buahnya untuk keluar dari sana. Kemudian di sana, Hutch memberikan sebuah tawaran kepada Julian agar permasalahan ini tidak usah diteruskan dan mengambil jalan damai. Namun Julian belum memberikan pernyataan, dan sepertinya ia masih memikirkan sesuatu. Kemudian Hutch pergi dari sana dan membawa bom yang ia pegang di tangannya. Ketika Hutch akan pergi, Julian keluar dan menyuruh semua anak buahnya untuk mengejar Hutch, dan berpikir bahwa jalan damai tidak akan menyelesaikan permasalahannya. Hingga terjadilah aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan di jalan. Di sini Hutch memancing mereka semua untuk datang ke pabriknya, karena di sana ia sudah mempersiapkan perangkap untuk menghabisi mereka semua. Ketika Hutch akan masuk ke ruangan pabrik, Hutch terkena tembakan di dadanya, dan ia juga dalam posisi sudah mulai tersudut. Namun beruntungnya, pada saat itu seseorang membantu Hutch dari dalam pabrik. Ternyata itu adalah Harry, saudara Hutch yang biasa ia temani berkomunikasi di radio. Tidak hanya Harry, namun dirinya juga mendapatkan bantuan dari sang ayah. Hingga kemudian aksi tembak-tembakan pun terjadi. Di sana Hutch terlihat piawai dalam pertempuran, dan aksi Harry yang juga bisa menembak satu peluru untuk 3 orang.
Tak butuh waktu lama, mereka bertiga berhasil membereskan semuanya, dan sekarang tinggal Julian sendirian. Saat mereka bertiga kehabisan peluru, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun Hutch memiliki cara dengan menggunakan bom pada waktu itu. Lalu kemudian, ia pasang di kaca anti peluru, dan Hutch berhasil meledakannya ke arah Julian, dan seketika Julian pun tewas di sana. Tak lama kemudian, mereka bertiga mendengar sirine polisi yang datang, dan menyuruh Harry dan ayahnya untuk pergi dan meninggalkan Hutch sendiri. Ayahnya tidak meragukan tindakan Hutch karena ia sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh anaknya itu. Sebelum dirinya dibawa oleh polisi, Hutch menyelamatkan seekor kucing serta membawa makanannya juga. Nah, di sini kita akan kembali dan dibawa ke adegan film awal Nobody ini, di mana Hutch sedang diborgol dan diinterogasi oleh dua agen polisi. Di sana agen tersebut bertanya kepada Hutch, "Siapakah engkau sebenarnya?" Lalu kemudian Hutch menjawab, "Nobody," atau bukan siapa-siapa. Who the fuck are you? Me, I'm nobody. Kemudian dua agen itu mendapat panggilan telepon, entah dari siapa, tidak ada dialog percakapan di telepon. Agen itu hanya seperti kaget dapat pemberitahuan dari telepon. 3 bulan kemudian, setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Hutch dan istrinya sedang membeli sebuah rumah baru. Di sana Hutch kemudian mendapatkan panggilan telepon. Tanpa dialog sedikit pun, Hutch menutup teleponnya dan wajahnya pun berubah menjadi tegang dan menanyakan kepada agen rumah, apakah rumah ini memiliki ruangan bawah tanah. Dan film pun berakhir. Tapi tunggu dulu, ada post credit scene yang menampilkan Harry dan ayahnya membawa senjata rampasan milik Julian, dan sepertinya mereka ingin ke suatu tempat. Film ini mengingatkan kita terhadap satu film bergenre hampir sama, yakni John Wick. Keduanya memiliki latar belakang yang kelam dan disembunyikan pada kehidupannya dan berharap hidupnya akan kembali normal. Film ini tidak direkomendasikan bagi penonton yang tidak merasa nyaman dengan adegan kekerasan dan darah. Namun bagi pecinta film, trailer, dan action, film ini cukup menarik dengan adegan-adegan pertarungan yang terasa sangat nyata. Serta dialog, alur, dan pesan yang disampaikan dalam keseluruhan film Nobody bisa disampaikan dengan baik. Inti dari keseluruhan cerita ini, bagaimana seorang ayah bisa saja berlaku berbeda pada saat ini. Jadi, jangan pernah meremehkan dan merendahkan, serta melecehkan orang pendiam. Mereka diam bukan karena tak mampu melakukan apa-apa untuk keluarganya. Hanya saja, ia menghargai Anda sekalian. Namun ketika orang pendiam marah, Anda bisa buktikan seperti apa akhirnya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Jangan lupa terus dukung perkembangan channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman kalian. And bye-bye.